wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fidel Bunandi Putra dari semester 3B NPM 74201275. Di sini saya akan mereview jurnal materi pertemuan ke-7 Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Dr. M. Rendi Agidayandi SMH. Baik, judul jurnal kali ini yaitu Hukum Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja. Orientasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sebenarnya telah menjadi diskursus sejak awal berdirinya Orde Baru. Berbagai instrumen dan lembaga telah dibentuk dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, dan Kepres Nomor 33 Tahun 1996 tentang kewajiban pelaporan pajak pribadi bagi pejabat negara PNS, ABRI, BUMD, dan BUMN. Namun ternyata kemudian terlihat upaya-upaya tersebut hanya berhenti sampai tataran normatif dan tidak berlanjut ke tataran yang konkret dan operasional. Ekonomi tinggi dan krisis kepercayaan kepada pemerintah merupakan bukti dan tidak pernah adanya komitmen dan tindakan yang sungguh-sungguh dari pemerintahan Orde Baru untuk mencapai tujuan tersebut. Gerakan reformasi telah membawa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai salah satu tuntutan yang tidak dapat dikompromikan. Setelah kejatuhan Orde Baru, isu ini terus disusukan oleh berbagai kelompok masyarakat dan akhirnya menghasilkan Keputusan MPR RI Nomor 19 MPR JI 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Clean Governance. Berdasarkan arahan dan TAP MPR RI tersebut, pemerintahan membentuk undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Undang-undang nomor ini diharapkan dapat dijadikan landasan utama dari pemerintah dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, berwibawa, dan profesional, serta mengabdi pada kepentingan masyarakat luas. Demikian halnya dengan aparatur penegak hukum yang tidak cakap. Barangkali ketidakcakapan itu sebagian besarnya lahir karena mentalitas yang buruk. Hampir tidak ada cermin yang mematulkan integritas dan akuntabilitas atas kerja-kerja aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Yang lebih mengerikan, upaya-upaya penegakan hukum justru digembosi oleh mereka sendiri. Tak heran jika upaya untuk melibatkan masyarakat dalam memberantas korupsi pun tidak mudah dilakukan. Meskipun hal ini merupakan unsur penting bagi upaya untuk menciptakan mekanisme kontrol yang efektif di tengah kondisi nyata bahwa kontrol antara lembaga negara juga tak luput dari kerusakan mengenaskan. Namun, tingginya sikap apatisme masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum adalah bertambah hambatan tersendiri bagi pelibatan yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi, mengingat di banyak negara-negara